Episode 27. Jadi bagaimana Pak Pras, apa kerjasamanya bisa segera dilaksanakan? Tanya Alex. Bisa Pak, nanti siapkan semua berkas kontraknya kirim ke kantor saya agar saya cek segera. Jawab Pras. Mata Alex tak berhenti memandangi Zizi, yang terlihat duduk manis di sebelah Pras. Kalau begitu nanti saya yang akan datang langsung ke kantor Pak Pras. Tidak perlu repot-repot Pak, dikirim saja. Jawab Pras cepat, dia tahu kalau Alex ingin melihat Zizi. Lain kali jika bertemu Alex lagi Pras akan membawa Daniel bukan istrinya karena sepertinya Alex tidak percaya kalau Zizi adalah tunangannya. Kalau begitu kami permisi dulu Pak. Karena masih banyak pekerjaan. Kenapa buru-buru Pak Pras? Kita duduk dulu minum sebentar. Sambil ngobrol-ngobrol santai. Maaf Pak, saya harus mengantarkan calon istri saya untuk mencari perlengkapan pernikahan kami. Jawab Pras tegas. Dia tidak mau kalau Alex masih berharap pada Zizi. Oh, iya sudah, kalau begitu maaf sudah menyita waktu kalian. Jawab Alex sedikit kecewa. Pras merangkul pinggang Zizi dan segera pamit pulang. Mas tidak suka tatapannya sayang. Sepertinya dia menyukaimu, ketus Pras. Aku juga tidak suka Mas. Tatapannya seperti singa lapar. Aku takut. Aku Zizi. Lain kali jika bertemu dengannya Mas akan membawa Daniel saja. Atau kita batalkan saja sayang kerjasamanya. Jangan Mas. Kalau dibatalkan sia-sia dong pertemuan kita beberapa waktu ini. Lalu bagaimana? Aku pastikan kita tidak bertemu lagi Mas. Nanti minta Pak Daniel untuk menyelesaikannya. Usul Zizi dan diangguki Pras setuju. Bagaimanapun dia tidak suka miliknya ditatap penuh nafsu oleh siapapun, juga termasuk Bara adiknya. Mas masuk dulu sayang, ucap Pras masuk ke dalam ruangannya dan diangguki Zizi pelan. Ting, tiba-tiba ada notifikasi grup kantor tapi Zizi enggak untuk membukanya. Palingan pemberitahuan rapat akhir bulan, pikirnya sambil sibuk menatap layar komputer yang baru menyala. Gila, kok bisa berubah gini? Seru karyawan yang sedang duduk di kantin untuk makan siang. Kenapa bisa berubah mendadak, dapat ilham dari mana Pak Pras? Ucap salah satu karyawan lain. Iya kok bisa ya Tih? Celetuk Vina. Kalau memang boleh pasti banyak yang nikah nih, bukan affair lagi. Celetuk Robi, karyawan bagian produksi. Emangnya siapa yang affair Rob? Tanya Ratih. Saat ini mereka sedang duduk di kantin kantor. Tubuk Sally sama Pak Rudi. Sembarang kamu, Pak Rudi udah punya istri kali Rob. Marah Ratih. Justru punya istri lah makanya mereka affair. Kalau belum namanya pacar Neng. Tapi di sini Pak Pras nggak bilang kalau boleh selingkuh. Hanya bilang diperbolehkan menjalin hubungan dalam satu kantor asalkan masih bekerja profesional. Dan kamu lihat tuh notnya di bawah, khusus untuk yang belum punya pasangan. Kalau sudah punya pasangan ya nggak boleh. Jelas Ratih lagi membuat Robi menganggukkan kepalanya. Kok bisa ya peraturannya dirubah gini? Apa jangan-jangan Pak Pras menyukai salah satu karyawannya? Tebak Robi. Kalau iya aku berharap banget itu aku Rob. Celetuk Ratih. Hei, nyadar Uwi. Lo bukan tipe Pak Pras. Jawab Robi cepat, membuat Ratih cemberut. Terus siapa tipenya? Elo? Ya nggak mungkin lah. Secara lu cowok Pak Pras nggak mungkin gay. Kadang-kadang Elo kesal ya Tih. Maksud gue yang lebih cantik dari lu banyak oneng. Misalnya Sarah tuh anak magang yang baru masuk, T asteriskanya aja gede, mungkin Pak Pras suka yang seperti itu.
Atau tuh si Tari, resepsionis yang bohai atau mungkin? Robby tampak berpikir sejenak. Siapa? Zizi. Tebak Ratih. Jangan, enak aja Pak Pras dapat Zizi. Zizi tuh cewek idola gue. Gue udah naksir lama ama Zizi. Tih, pas dapat kabar Zizi nggak jadi nikah sama Bara gue seneng bukan main. Tapi mau deketin Zizi susah. Dia sibuk kerja mulu. Pak pas sama Zizi nggak pantas. Pak Pras dudacin. Mending gue jelas-jelas lajang. Aku Robby sambil menepuk dadanya pelan. Cari celah lah Rob kalau suka. Sahut Vina. Kalau memang suka itu diperjuangin bukan malah terus diperhatikan. Kalau gue mending Pak Pras daripada lo. Jelas-jelas lebih segalanya. Pak Pras mapan. Tampan dan jelas kaya raya jelas Ratih. Matre lo. Celetuk Robby kesal. Siapa? Tanya Pak Daniel yang baru datang. Pak, udah lihat grup belum? Tanya Ratih mengalihkan pandangannya pada Daniel yang baru datang. Udah. Kok bisa berubah gitu ya Pak peraturannya? Mungkin Pak Pras kasihan sama yang muda-muda. Takut nggak dapat jodoh atau nikahnya ketuaan. Jawab Daniel tersenyum kecil. Kok gitu Pak? Secara kalian kerja dari pukul 7 sampai 4 sore. Sampai di rumah pukul 6 kalau nggak macet. Kalau macet bisa sampai malam. Terus sampai rumah capek langsung tidur kan? Jadi kapan jadwal cari pacarnya? Terkadang Sabtu Minggu lembur. Apalagi untuk karyawan yang baru masuk atau magang harus banyak lemburnya supaya cepat mengerti kalau akhir bulan deadline. Jadi kapan waktu cari pasangan coba kalau bukan saling lirik di kantor? Jelas Daniel dan diangguki Robby dan yang lainnya setuju. Kebijakan ini itu dibuat sama Bu Indah dulu karena takut ada perselingkuhan di kantor. Kalau bebas otomatis nggak ngaruh sama kerjaan, tapi kalau ada peraturan jadi lebih takut meskipun nggak terang-terangan tetap punya rasa takut dipecat gitu. Jadi kalau peraturannya udah hilang bebas untuk selingkuh gitu? Tanya Ratih. Bukannya tadi lu yang bilang ada note-nya di bawah? Ucap Robby. Hei iya lupa jawab Ratih terkekeh kecil. Kembali pada pribadi masing-masing aja lagi. Dosa kalian yang tanggung masing-masing bukan. Kalau selingkuh bagi yang udah nikah ya dosa. Kalau yang belum nikah sah saja menurut saya. Mungkin masih memilih di antara yang terbaik. Yang jelas Pak Pras sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk semangat kerja karyawannya. Kalau kalian salah guna ya kalian yang tanggung resikonya. Jawab Daniel santai lalu meninggalkan para bawahannya ini. Gila, ini sih sama kayak dapat durian runtuh gue. Bisa macarin si bohai. Celetuk Robby. Nggak punya prinsip lu. Kesal Ratih melemparkan tisu kotor pada Robby karena baru saja si tampang playboy Robby ini mengatakan menyukai Zizi sekarang sudah mengincar yang bohai. Apaan sih lo Tih? Rese, ketus Robby. Zi, kamu udah lihat grup kantor belum? Tanya Ratih. Belum. Jawab Zizi masih berkutat pada komputernya. Lihat Gih, lagi jadi trending topik lo di kantor hari ini. Apaan memangnya Tih? Tanya Zizi penasaran. Buka aja. Siapa tahu kamu tertarik dan ada gebetan gitu. Canda Ratih. Zizi membuka ponselnya dan membelalakan matanya tak percaya dengan peraturan baru ini. Pasti ini akal-akalannya Pras supaya hubungan mereka bisa aman. Udah nentuin gebetan Zi. Canda Ratih lalu segera pergi. Katakanlah sesuatu, Mas. Apa-apa sih langsung dirubah gitu peraturannya? Tanya Zizi sedikit kesal.
Sayang biar mereka tahu kalau kamu milik Mas. Jadi tidak ada yang heboh berkomentar lagi. Bukannya kamu masih ingin bekerja. Tapi tidak sekarang juga Mas. Ini masih sangat mendadak pasti pada heboh deh. Sudahlah, Mas sudah pikirkan semuanya. Setelah pulang dari rumah sakit nanti kita mampir sebentar ke rumah Mama. Mas akan katakan kalau kita sudah menikah jadi Mama bisa tenang. Kamu lihat kan bagaimana reaksi Mama saat kamu tidur dengannya. Dia sangat bahagia sayang. Jelas Pras. Untuk resepsi Mas sudah pikirkan sayang. Keluargamu dibawa ke sini semua. Mas sudah bicara dengan Mbak Nisha sepertinya mereka setuju. Mas sudah menghubungi Mbak Nisha. Tanya Zizi terkejut. Kamu kalah cepat. Ejek Pras tersenyum kecil. Mas kamu curang. Kesal Zizi membuat Pras tertawa. Abisnya kamu kelamaan sayang. Mas kan nggak sabaran orangnya. Aku Pras. Zizi segera keluar ruangan Pras dengan wajah kesal. Bukannya Zizi tidak mau diakui Pras tapi Zizi berpikir belum saatnya karena pasti banyak yang mengira Zizi mencari pelampiasan karena ditinggalkan oleh Bara. Zi, sudah ada gebetan belum? Tanya Ratih pelan. Kenapa harus bahas itu sih Tih? Kalau belum Robi kirim salam Zi jawab Ratih lagi. Robi anak produksi. Dia udah lama naksir kamu. Tapi karena peraturan kantor jadi nggak bisa dekat. Kata dia mau traktir kita sepulang kantor nanti. Zizi nampak berpikir sejenak. Dia sedang kesal pada Pras sebaiknya dia ikut. Tapi dia sudah janji untuk menjenguk Arum. Sepertinya menjenguk Arum harus dipending dulu. Aku mau lihat reaksi Mas Pras kalau ditinggal. Batin Zizi. Boleh Tih. Kasih kabar aja nanti. Jawab Zizi tersenyum kecil. Yes. Setidaknya aku bisa mengorek tentang Pak Pras dari Zizi. Ucap Ratih tersenyum manis membayangkan kalau dia akan segera mendapatkan hati Pak Pras. Salah sendiri kenapa membuatku kesal. Gumam Zizi. Sayang. Di mana? Pesan Pras pada Zizi. Dia sudah menunggu lama di parkiran. Maaf Mas. Tadi Ratih ngajak makan-makan dulu dengan yang lain. Sudah lama nggak kumpul, kamu pulang duluan ya. Nanti aku pulang naik taksi. Untuk kunjungan ke rumah sakit besok saja. Balas Zizi. Sayang. Mana bisa begitu? Please kali ini saja. Jawab Zizi dengan emotikon, memohon membuat Pras tidak bisa membalasnya lagi. Pras menghubungi Daniel menanyakan di mana tempat para karyawannya nongkrong hari ini. Ternyata Daniel juga ikut. Enak saja mau pergi tanpa aku. Gumam Pras tersenyum kecil. Robi dari tadi terus memperhatikan Zizi yang terlihat ceria. Zi, kamu makin cantik pujinya. Buaya cari umpan Zi. Celetuk Ratih membuat Zizi tertawa kecil. Memangnya makan-makan ini dalam rangka apa Rob? Tanya Zizi. Itu Zi, karena perubahan peraturan kantor. Kata Robi jadi bisa gaet perempuan-perempuan cantik. Celetuk Ratih lagi membuat Robi melototkan matanya pada Ratih yang mulutnya terlalu ember. Enggak kok Zi. Cuma baru dapat bonus aja. Elak Robi. Kenapa yang lain nggak diajak Rob kalau dapat bonus? Tanya Zizi. Katanya hari ini khusus buat mangsa kamu Zi. Sahut Vina lagi membuat Robi mati kutu. Daging Zizi dikit nggak enak Rob. Mending si Sarah agak gedean atau Nita bohai. Sindir Ratih membuat Robi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Teman-temannya ini terlalu ember untuk diajak cerita.
Selamat malam, sapa Pras membuat semua terkejut dengan kehadiran bos tampannya ini. Apalagi Ratih yang tidak bisa berkata apa-apa. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Batinnya. Zizi yang sedang makan pin terdiam. Boleh saya gabung? Tanya Pras lembut. Boleh Pak. Jawab Ratih yang tak henti memandang Pras yang terlihat tampan berkali lipat. Gila Ratih segitunya natap Mas Pras. Mas Pras kenapa pakai kesini lagi? Batin Zizi kesal. Duduk Pak Pras. Ini sebelah saya. Tawar Vina sambil tersipu malu. Dicicip Pak Pras tawar Vina lagi. Apanya Vin? Makanannya Pak. Masa sayanya? Canda Vina membuat Zizi geram. Pras segera mencicipi makanannya. Selera makan Zizi tiba-tiba hilang begitu saja. Bisa-bisanya Pras datang dan mengacaukan konsentrasi semuanya. Tumben Pak sampai ke sini? Tanya Ratih yang dari tadi tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena kedatangan Pras. Tadi mau cari makan tahu-taunya lihat kalian. Jadi pengen gabung siapa tahu ada yang lagi traktir gitu. Tebak Pras. Iya Pak kebetulan Robi yang lagi traktir kita sekarang. Katanya lagi bahagia karena. Robi segera menendang kaki Ratih dari bawah sana. Au, kenapa Tih? Tanya Vina. Enggak, ada semut nakal. Jawab Ratih. Karena apa Tih? Tanya Pras penasaran. Robi ulang tahun Pak jawab Ratih asal karena sudah dapat pelototan dari Robi. Akhirnya mereka makan dengan diam karena segan pada Pras. Satu persatu pamit pulang setelah makan malamnya. Yakin Zi nggak pulang bareng saya? Tanya Robi membuat Zizi gelagapan. Enggak Rob. Terima kasih. Zizi dan saya satu arah jadi kami pulang dan pergi bersama jawab Pras membuat Ratih cemburu. Ingin rasanya memindahkan rumahnya bersebelahan dengan Pras agar bisa pergi bersama. Tapi apalah daya hanya angan-angan saja. Setelah semuanya pamit Pras naik ke dalam mobil dan diikuti Zizi.